Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas usaha dan energi, part yang kedua, yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Simak terus video ini sampai akhir. Sebelum membahas hukum kekekalan energi mekanik, kita harus tahu apa energi mekanik itu. Ya, tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengantar tentang apa itu energi. Jadi, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Sama halnya dengan usaha, energi merupakan besaran skalar dengan satuan SI yaitu Joule. Nah, energi itu banyak sekali bentuknya. Ya, mungkin beberapa dari kalian pernah belajar waktu di SMP. Ada energi kinetik, ada energi potensial, ada energi panas atau kalor, ada energi bunyi, ada energi cahaya, dan seterusnya. Energi banyak sekali bentuknya. Di sini kita akan persempit, kita hanya akan membahas energi mekanik saja. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau geraknya. Energi mekanik itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah energi kinetik, yang kedua adalah energi potensial gravitasi, dan yang ketiga adalah energi potensial pegas. Oke, di SMP mungkin kalian sudah belajar ya, energi kinetik itu EK. Terus ada energi potensial saja. Itu artinya energi potensial gravitasi. Di sini ditambahkan satu jenis energi mekanik lagi, yaitu energi potensial pegas. Jadi energi potensial ada 2 macam ya, energi potensial gravitasi sama energi potensial pegas. Apa perbedaan di antara ketiga energi mekanik ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, energi kinetik. Ini adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Jadi, energi kinetik hanya dimiliki oleh benda yang bergerak. Kalau benda tidak bergerak, maka pasti tidak memiliki energi kinetik atau EK-nya 0. EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. EK energi kinetik, satuan SI-nya Joule, M adalah massa dalam kilogram, dan V adalah kecepatan dalam meter per sekon. Masuk akal ya? Kalau M-nya sebesar apapun, tapi V-nya 0, bendanya diam, nggak gerak, ya EK-nya 0. Oke, berikutnya, energi potensial gravitasi itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya terhadap acuan. Acuan itu apa? Acuan itu kalau di soal biasanya tanah ya, acuannya tanah. Kedudukan terhadap acuan atau terhadap tanah itu biasanya disebut dengan ketinggian ya. Karena misalkan ada bola dilempar 10 meter di atas permukaan tanah. Nah, 10 meter itu kan kedudukan terhadap tanah, terhadap acuan ya. Jadi di sini EP sama dengan mgh. EP sama dengan energi potensial gravitasi dalam Joule, M adalah massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat atau biasanya di soal dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan H adalah ketinggian benda terhadap acuan. Biasanya kalian H itu langsung ketinggian gitu ya. Jadi benar, kedudukan terhadap acuan itu sama saja dengan ketinggian. Makanya energi potensial gravitasi ini juga bisa didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya. Ngerti ya? Berikutnya, energi potensial pegas itu energi yang tersimpan sebagai akibat perubahan bentuk pegas karena ditarik atau didorong. Dilambangkan sebagai EPP, rumusnya setengah K delta X kuadrat. EPP adalah energi potensial pegas dalam Joule, K adalah tetapan pegas dalam Newton per meter, dan delta X adalah perubahan panjang pegas dalam meter. Oke, nah di sini mungkin kalian bertanya, sebenarnya apa sih energi potensial itu? Di sini kok ada 2 macam, energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Jadi gini, energi potensial sesuai asal katanya potensi. Potensi itu kan seperti misalkan orang ya, orang punya potensi, orang itu punya bakat. Bakat atau potensi itu kan terletak di dalam diri seseorang tersebut. Artinya, bakat itu tidak akan terlihat sebelum bakat itu dikeluarkan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi bakat itu harus dikeluarkan dulu. Misalkan orang itu bakat bermain musik, maka bakat itu akan terlihat kalau orang itu memainkan alat musik, kan gitu. Ini sama. Energi potensial gravitasi contohnya, energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya terhadap acuan. Misalkan ada apel di atas pohon. Itu memiliki energi potensial karena ada ketinggiannya kan terhadap tanah. Energi potensial itu baru akan terlihat ketika apel itu misalkan jatuh dari pohonnya, terlepas, dia jatuh. Sehingga energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik karena bergerak, baru kelihatan, oh berarti apel ini memiliki energi potensial. Oke? Berikutnya, kalau energi potensial pegas gimana? Ambil contoh, misalkan pegas ya, ada pegas kalian tekan sama bola, lalu kalian lepas, maka bola akan terpental.
Ya, kenapa? Di sini ada energi yang tersimpan. Baru akan terlihat ketika dilepas, bola itu terlepas, bergerak, artinya energi potensial ini berubah menjadi energi kinetik, dan kelihatan bahwa bola ini menyimpan energi potensial pegas, karena ditaruh atau menekan pegas itu. Jadi paham ya, energi potensial itu baru akan terlihat ketika dia terkonversi menjadi energi bentuk lainnya. Berikutnya kita ke hukum kekekalan energi mekanik. Tetapi sebelum itu saya akan paparkan mengenai hukum kekekalan energi terlebih dahulu ya. Kalian pasti sudah pernah belajar di SMP ya. Hukum kekekalan energi bunyinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan kalau hukum kekekalan energi mekanik itu, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka besarnya energi mekanik selalu tetap. Gaya luar itu maksudnya apa? Contohnya gaya gesek, atau misalkan ada gaya tarikan atau dorongan, atau gaya yang menahan benda. Nah, kalau misalkan ada gaya luar, maka hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Di sini kan, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, atau benda itu tidak diganggu, maka besarnya energi mekanik itu selalu tetap. Karena energi mekanik selalu tetap, maka bisa kita rumuskan sebagai EM1 sama dengan EM2. Energi mekanik di kondisi pertama sama dengan energi mekanik di kondisi kedua. 1, 2 ini bisa kalian anggap titik A, titik B, titik 1, titik 2, atau sebelum dan sesudah, gitu ya. Nah, kemudian EM kita tahu energi mekanik itu kan ada 3 macam tadi. Ada energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi potensial pegas. Kan ada 3 komponen. Berarti energi mekanik besarnya adalah total dari 3 komponen itu tadi. Berarti EM itu EK plus EP plus EPP. Kalau EM1 ya EK1 plus EP1 plus EPP1. Sama dengan EM2 berarti EK2 plus EP2 plus EPP2. Terus diurai lagi, EK kita tahu setengah MV kuadrat, berarti setengah MV1 kuadrat. Ya kan? Plus EP1 berarti MGH1. EPP1 berarti setengah K delta X1 kuadrat. Sama dengan EK2 berarti setengah MV2 kuadrat plus EP2 berarti MGH2 plus EPP2 berarti setengah K delta X2 kuadrat. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Pokoknya energi mekanik itu kekal atau besarnya selalu tetap jika tidak ada gaya yang mengganggu benda, gaya luar yang mempengaruhi energi yang terkandung pada benda. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Pada bidang 1/4 lingkaran AB, sebuah bola bermassa 100 gram dilepas tanpa kecepatan awal dari titik A seperti gambar di samping. Jika bidang dianggap licin dan memiliki jari-jari kelengkungan 80 cm, tentukan A. Kecepatan benda di titik B, B. Besarnya gaya normal di titik B. Nah, di sini kita lihat ini ada bidang 1/4 lingkaran, ya, 1/4 lingkaran, terus bola dijatuhkan dari A menuju B. Ini bukan 2 bola ya, A jatuh ke B, gitu ya, bukan 2 bola ini. Kemudian di sini bolanya dijatuhkan dilepas tanpa kecepatan awal. Dan bidang dianggap licin. Kalau dianggap licin berarti tidak ada gaya gesek. Kalau nggak ada gaya gesek berarti tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Artinya hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Nah, terus mungkin kalian bertanya, kalau ada gaya gesek gimana? Berarti kita tidak bisa pakai HKEM atau hukum kekekalan energi mekanik. Ya, caranya gimana? Itu nanti ada di part berikutnya. Sementara di sini kita bahas yang tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik atau seringkali disingkat dengan HKEM. Oke, di sini kan tadi hukum kekekalan energi mekanik EM1 sama dengan EM2. EM kan ada 3 komponen, EK, EP, sama EPP. Tapi di sini kalau kalian lihat, ini nggak ada pegas, ya sudah. EPP-nya istilahnya dicoret, tinggal EK plus EP sama dengan EK plus EP. Yang pertama itu posisinya di A, dan yang kedua posisinya di B. Jadi di sini langsung kita jawab ya. Soal A, berarti EM di A sama dengan EM di B. Itu ya. Nah, EM kita pecah menjadi EK A plus EP A. Nggak ada EPP ya, langsung sama dengan EKB plus EPB. Oke, EKA. Di sini A, apakah benda memiliki kecepatan? Tidak, karena benda dilepas tanpa kecepatan awal dari titik A. Sehingga di sini kita bisa simpulkan EKA-nya langsung 0. Ingat ya, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Pada saat di A, dia dilepas tanpa kecepatan awal, berarti EK di A itu 0. Plus EPA. EPA itu apa? Berarti kan rumusnya MGHA, ya kan? Sama dengan EKB, berarti kecepatan di titik B ada ya, justru ditanyakan. Jadi di sini kita langsung uraikan EKB menjadi setengah MVB kuadrat
plus EPB. EPB di sini benda di bawah ya. Kita anggap bawah ini adalah acuan. Ya, bawah ini acuan atau tanah, berarti pada saat di B dia tidak memiliki ketinggian. Atau HB-nya ini sama dengan 0. Kalau HB sama dengan 0, maka MGH atau MGHB itu kan sama dengan 0, ya kan? Berarti EPB-nya di sini langsung 0. Oke, jadi tinggal MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat. Di sini M-nya kalau kalian lihat bisa dicoret ya. Langsung aja kita coret. Jadi di sini langsung kita masukkan G gravitasi 10 ya. Dikali HA. Berapa ketinggian A dari acuan dari tanah ini? Berarti kan ketinggiannya sama dengan ya ini. Ini apa ini? Ini berarti kan jari-jari. Ya, jari-jari kelengkungannya 80 cm, kita jadikan meter. Berarti ketinggian A diukur dari acuan tanah, yaitu B. Ya, jarak vertikal A terhadap B ini adalah jari-jari kelengkungan, yaitu 0,8 meter. Sama dengan setengah VB kuadrat. 10 kali 0,8 itu 8 ya. Terus langsung aja kita kali 2. Jadi 2-nya kita kali ke kiri. Berarti 16 sama dengan VB kuadrat. Berarti VB kita dapatkan sebesar 4. Satuannya meter per sekon. Berarti kecepatan benda di titik B adalah 4 meter per sekon. Kita lanjut ke soal B, besarnya gaya normal di titik B. Nah, di sini lintasan benda kan berbentuk lingkaran ya, atau benda ini mengalami gerak melingkar. Kita lihat gaya normal di titik B. Gimana ini? Di sini pada saat bola ini mencapai titik B, kita gambar gaya-gayanya. Berarti ada W kan? W ke bawah, lalu ada kontak dengan lintasan, berarti ada normal ke atas. Oke, terus gimana cara nyari gaya normal? Karena di sini lintasannya berbentuk lingkaran, maka kita pakai prinsip dinamika gerak melingkar. Ya kan? Kita pakai dinamika gerak melingkar, yaitu pakai, ingat prinsipnya, yaitu gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal atau Fs sama dengan gaya yang menuju pusat dikurangi gaya yang menjauhi pusat. Pusatnya kan ini. Ya kan? Gaya yang menuju pusat itu normal, N. Yang menjauhi pusat itu V. Itu kan? Kemudian Fs kita urai. Rumusnya apa? MV kuadrat per R. Sama dengan N min W-nya langsung kita masukkan ya. Masanya 100 gram atau 0,1 kg, berarti W-nya 1. Kita masukkan M-nya 0,1. V-nya kita ambil dari jawaban soal A ya, kan VB itu ya. 4 berarti 4 kuadrat 16 per jari-jari kelengkungan R-nya 0,8. Sama dengan N min 1. 0,1 dan 0,8 ini kan kita coret, ini 1, ini 8. 8 coret sama 16 berarti ini 2. Jadi N sama dengan tinggal 2 plus 1 ya, atau 3 Newton. Berarti kita dapatkan besarnya gaya normal di titik B adalah sebesar 3 Newton. Oke, jadi walaupun ini bab usaha energi, kalian harus ingat ya rumus-rumus di dinamika partikel. Ya, baik dinamika yang gerak biasa, gerak lurus, maupun dinamika gerak melingkar. Karena ini nyambung semua. Oke. Contoh soal berikutnya. Pada bidang ABC, diluncurkan sebuah bola dari A tanpa kecepatan awal. Titik A dan titik C terletak berturut-turut 2 meter dan 1 meter di atas tanah, sedangkan B terletak di tanah. Jika diketahui lintasan ABC ini licin, tentukan kecepatan bola di titik B dan titik C. Jadi di sini lintasannya licin, berarti berlaku HKEM, hukum kekekalan energi mekanik. Terus diketahui ketinggian A 2 meter dari tanah, B ini berarti di tanah, artinya ketinggiannya 0. Dan C ini 1 meter di atas tanah. Kita cari kecepatan bola di titik B terlebih dahulu. Di sini kita bandingkan, kan nggak ada EM1 atau EMA sama dengan EMB sama dengan EMC. Ya, kita bandingkan A sama B dulu, baru nanti A sama C gitu ya. A sama B. A sama B untuk mencari kecepatan bola di titik B, jadi di sini EMA sama dengan EMB gitu ya. Lalu kita pecah, di sini EM-nya cuma ada, lagi-lagi cuma EK sama EP, nggak ada pegas, nggak ada EPP. Berarti cuma ada EKA plus EPA, gitu ya. Sama dengan EKB plus EPB. Oke, EKA lagi-lagi di sini, di titik A bola ini dilepas tanpa kecepatan awal. Jadi EKA-nya 0. Plus EPA, EPA berarti kan MGHA. Sama dengan EKB. Di sini kan kita disuruh mencari kecepatan bola di titik B. Ya sudah, kita pecah menjadi setengah MVB kuadrat. Plus EPB berapa? B terletak di tanah kan? Ya kan, acuannya tanah, B terletak di tanah, berarti HB itu 0. Karena HB-nya 0 atau tidak memiliki ketinggian, berarti kalau MGH kan langsung 0 ya, jadi EPB-nya 0. Oke, jadi di sini massa bisa dicoret ya. M dicoret sama M, kita masukkan G-nya 10, HA itu 2 meter, sama dengan setengah
VB kuadrat. 10 kali 2, 20, langsung kita kali, setengahnya pindah ke kiri jadi kali 2 lagi ya, berarti 40 sama dengan VB kuadrat. Berarti VB-nya itu sama dengan akar 40. 4 bisa keluar ya, berarti 2 akar 10. Satuannya meter per sekon. Berarti kecepatan bola di titik B sudah kita dapatkan sebesar 2 akar 10 meter per sekon. Selanjutnya kita cari kecepatan bola di titik C. Prinsipnya sama, hukum kekekalan energi mekanik, HKEM. Mau yang mana? EMA sama dengan EMC atau EMB sama dengan EMC? Terserah. Ya, gampangnya sih saya pakai tetap acuannya adalah A. Jadi di sini EMA sama dengan EMC. Jadi kalian mau EMB sama dengan EMC nggak apa-apa. Intinya kan hukum kekekalan energi mekanik di setiap titik itu kan sama. EMA sama dengan EMB sama dengan EMC. Sama dengan energi mekanik di titik-titik yang lain pun juga berlaku. Pokoknya kan energi mekanik kekal selama tidak ada gaya luar, selama tidak ada gangguan gitu ya. Nggak ada gaya gesek, tarikan, dorongan, dan sebagainya. EMA kita urai menjadi EKA plus EPA. EMC juga sama, kita urai menjadi EKC plus EPC. EKA tadi 0 ya, karena bola dilemparkan atau diluncurkan tanpa kecepatan awal. Plus EPA itu MGHA. Sama dengan EKC kita uraikan setengah MVC kuadrat. EPC, hati-hati di sini, EPC nggak 0. C punya ketinggian ya, walaupun ketinggiannya nggak setinggi A. C masih punya ketinggian, HC-nya 1 meter. Jadi kita masukkan EPC-nya MGHC. Nah, di sini M tetap bisa dicoret karena setiap suku mengandung M, ya kan? Jadi ini coret, coret, coret. Kalau kalian bingung, ini MGHA, terus ini M-nya keluarkan dari kurung. Nah, M-nya kan bisa dicoret, gitu ya. Kemudian kita masukkan angkanya G10, HA2 sama dengan setengah VC kuadrat plus G10 HC, HC1. Jadi 20 sama dengan setengah VC kuadrat plus 10. 10 pindah ke kiri berarti 20 min 10, ya 10. Sama dengan setengah VC kuadrat. Setengahnya kita kalikan ke kiri berarti 20. Sama dengan VC kuadrat. VC-nya berarti akar 20. 4-nya keluar jadi 2, sisanya tinggal akar 5. 2 akar 5 meter per sekon. Kita dapatkan kecepatan bola di titik C adalah sebesar 2 akar 5 meter per sekon. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.